Rasa-rasanya sekarang ini jadi sekarang itu muncul partai baru dengan tokoh baru, ya kira-kira arahnya ya untuk menjadikan partai itu menjadi alat untuk memunculkan tokoh itu menjadi pemimpin dalam konteks kita menjadi presiden. Tapi kalau misalnya punya partai yang tokoh itu hilang, partai itu menjadi kesilangan induk karena tidak nilai yang dibangun. Bahwa memang partai baru itu sangat tergantung kepada politik. Setiap partai baru sangat tergantung kepada figur pemimpin. Tapi kan pemimpin ini dalam konteks politik kan harus membangun nilai. Tapi kalau pemimpin itu hanya untuk kekuasaan, waktu dia pergi habis itu. Kehilangan induk, partai itu boleh dikatakan hampir dikatakan tidak mungkin lagi eksis. Tapi kalau pemimpin itu memang juga yang membangun nilai, maka dia sambil dia menjadikan partai itu menjadi besar, tapi juga dia memang membangun nilai-nilai. Sehingga waktu dia tinggalkan partai itu tidak kehilangan. Tapi kalau hanya menjadikan partai itu hanya menjadi alat semata-mata, pada waktu dia tinggalkan habis partai. Tapi apakah itu kita membangun politik? Apakah itu kita membangun partai? Saya kira tidak itu yang mau kita bangun partai. Bahwa partai menjadi itu untuk kendaraan sendiri kita orang tulis, betul itu juga salah satu. Tapi bukan itu. Dan ini saya kira juga sangat menjadi perhatian pada partai-partai baru. Kalau dia tidak memikir, tidak menemukan nilai, meletakkan rekrutmen, akhirnya lama-lama tergantung figur yang bersangkutan. Selesai tugasnya, partai kemudian pulang, partai tidak ada lagi yang sama. Jadi itu yang saya katakan tadi. Kemudian, ya tadi mengenai soal kembali sering pada di MK tadi saya dulu. Saya kira tidak hanya kepada partai saja, saya pikir juga terkait juga kepada DPR kita juga. DPR membuat undang-undang kan, undang-undang itu kan kita harus lihat juga tidak hanya dari kuantitasnya, jumlahnya, tapi juga kualitasnya undang-undang itu. Kualitas undang-undang itu antara lain harus teruji. Waktu diuji di Mahkamah Konstitusi apakah diragukan undang-undang itu memiliki relevansinya dengan konstitusi kita, atau undang-undang itu merupakan katakanlah turunan dari konstitusi kita. Kalau ternyata tidak, kan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu juga penting. Jadi saya kira itu jawaban yang Anda kasih. Kemudian yang terakhir tadi soal kepemimpinan itu tadi. Kalau tadi dikatakan belusukan, itu kan sebetulnya lebih banyak fenomena saja. Tapi kan hakikatnya pemimpin itu kan sudah banyak kita bisa menggunakan referensi kita untuk menjadi seorang pemimpin kan. Dan Islam, pemimpin yang amanah, pemimpin yang siddiq, pemimpin yang patanah itu ya, patanah itu ya. Pemimpin yang tabligh itu kan jelas itu kan. Nah, tapi bagaimana dia mengaktualisasikan kepemimpinannya itu? Ini yang penting. Nah, rakyat kita memang saat ini membutuhkan pemimpin yang betul-betul mereka rasakan bagian daripada mereka. Problem mereka juga dianggap menjadi problem dari pemimpin. Sehingga mereka merasa pemimpin inilah yang betul-betul bisa membawa apa yang menjadi keinginan mereka. Dan kita menjadilah pemimpin seperti tadi Jokowi tadi yang berhubungan itu. Ya, memang hakikatnya pemimpin itu harus mampu meyakini atau rakyat harus mampu meyakini pemimpin itu bahwa pemimpin itu juga betul-betul concern, peduli kepada soal yang dihadapi oleh masyarakat, oleh rakyat. Nah, dalam bentuk konkretisasinya ya belusukan itu. Ya, yang mungkin untuk DKI belusukan masih oke lah ya. Kota DKI mutar-mutar masih bisa. Jadi kalau Indonesia belusukan kayak apa itu coba? Dari Sabang sampai Merauke. Dan belum tentu kita belusukan ke Papua, mereka punya ada apa ini orang datang ke sini? Belum tentu mereka juga paham.
Jadi oleh karena itu saya pikir bukan itu yang menjadi ukuran betul ya. Ya Bung Karno dulu tentu dia jatuh di berbagai forum, berbagai tempat, dan rakyat mendengarnya terpukau dengan pidato-pidatonya dia, dan memang suasananya waktu itu ya begitu itu membutuhkan rasa nasionalisme dalam menghadapi penjajah. Jadi sekarang ini menurut saya ya itu tadi, bagaimana rakyat merasakan bahwa pemimpin ini betul-betul menghayati apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah itu yang sekarang ini digunakan oleh para pemimpin antara lain melalui TV, iklan-iklan itu. Ada yang sampai 2-3 kali satu hari iklan. Tapi salah-salah membangun iklan itu juga belum tentu feedbacknya akan mendukung. Bisa juga feedbacknya ternyata belum tentu. Ya itu kan. Itu. Ya itu juga harus pandai-pandai juga. Jadi PR-nya juga tokoh yang mengangkat film itu harus pandai juga membaca. Jangan nanti yang di bawah ini tapi ternyata